ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Sehingga sudah semestinya bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakan nikmat umur, nikmat kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini sebaik mungkin dalam ketaatan kepadanya. Ya, sebagaimana pesan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gunakanlah sebaik mungkin masa sehat yang Allah berikan kepada Anda sebelum tiba masa sakit. Begitu pula gunakan sebaik mungkin masa hidup, kesempatan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda sebelum Anda diwafatkan olehnya. Ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita perhatikan ya, dan kita amalkan tentunya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Itu penjelasan tentang ya pokok-pokok keimanan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pembahasan kita masih pada rukun iman yang pertama, itu al-imanu billah. Ya, lebih spesifik lagi itu berkaitan dengan tauhid. Ya, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan bahas al-matlabus sabi' al-ghulu. Itu poin yang ketujuh kaitan dengan al-ghulu. Ya, ghulu itu artinya sikap berlebih-lebihan, sikap melampaui batas, sikap ekstrim. Ya. Nah, di sini beliau mendefinisikan al-ghulu fil lughati huwa mujawazatul had bi an yazida fi hamdi syai' aw dhammihi ala ma yastahiq. Jadi ghulu secara bahasa itu adalah sikap melampaui batas. Itu dalam bentuk ya seseorang misalnya memuji secara berlebih-lebihan, ya lebih dari yang seharusnya, atau sebaliknya ya ketika seorang mencela berlebih-lebihan lebih dari yang semestinya. Kemudian adapun definisi ghulu secara syarak adalah mujawazatu hududi ma syara'allahu li'ibadihi. Itu sikap melampaui batas pada syariat yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan, sudah gariskan kepada hamba-hambanya. Fil aqidah awil ibadah. Baik dia bersikap melampaui batas dalam perkara akidah atau dalam perkara ibadah. Kedua-duanya tidak dibenarkan dalam syariat kita. Ya, jika seseorang bersikap melampaui batas dalam perkara akidah ataupun dalam perkara ibadah. Ya, contoh misalnya, ya ada orang membuat senandung syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, wa inna min judika ad-dunya wa ma fiha, wa inna min ilmika ilmul lauhi wal qalam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh di antara kedermawananmu adalah dunia dan seisinya, dan di antara ilmumu ya Rasulullah adalah ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz sana. Ini sepintas pujian yang luar biasa. Ya, tapi kalau kita cermati maknanya itu terlalu berlebih-lebihan. Ya, meyakini bahwasanya Nabi SAW
Ya, bahwasanya dunia dan alam semesta ini adalah pemberian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meyakini bahwasanya apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz sana itu diketahui semua oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak benar. Ya, dan Nabi pun mengingkarinya dalam Al-Quran. Dijelaskan demikian. Ya, ini namanya sikap gulu dalam akidah. Kemudian ada sikap gulu dalam ibadah. Ya, seorang dia berlebih-lebihan dalam beribadah. Contoh misalnya, ya kisah ada 3 pemuda yang datang ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hendak menanyakan tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka sampai ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidak ada di rumah, hanya ada istri-istri beliau. Maka mereka bertanya kepada istri-istri Nabi tentang ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka jelaskan, oh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah beliau begini-begini. Maka mereka menganggap seolah-olah ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlalu sedikit. Ya, ka'annahum taqalluha, disebutkan dalam hadis. Maka apa? Yang pertama mengatakan, kalau saya tidak akan tidur semalam suntuk. Ya, setiap malam saya akan isi dengan ibadah, tidak akan pernah tidur. Yang pertama bilang gitu. Kemudian yang kedua mengatakan apa? Kalau saya tidak akan berbuka, artinya puasa terus-menerus. Ya, dia berbuka di waktu maghrib, tapi esok puasa lagi, lusa puasa lagi, tidak ada jaraknya begitu. Kemudian yang ketiga mengatakan apa? Kalau kata dia, saya tidak akan menikah supaya saya fokus beribadah, karena dia menganggap menikah itu akan mengganggu dia dalam beribadah. Kemudian ketiga pemuda ini pergi. Gak lama datanglah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang kisah ketiga pemuda tadi. Maka langsung Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, termasuk ketiga pemuda itu ada di sana. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah atau berceramah, ya, di hadapan para sahabat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma balu qaumin yaqulu kadza wa kadza." Ada apa dengan satu kaum? Nabi tidak sebutkan nama-nama mereka. Nabi cuma mengatakan kaum. Ada apa dengan satu kaum yang mengatakan begini, begini, dan begini? Sungguh, kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, aku kadang puasa, kadang tidak. Ada masanya puasa, ada masanya enggak. Di malam hari aku tidur, aku juga beribadah. Begitu pula, aku menikahi wanita. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang tidak senang dengan tuntunanku, ajaranku, jalan hidupku, maka dia bukan dari golonganku. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya contoh gulu dalam ibadah. Ya, terlalu berlebih-lebihan sehingga menyelisihi apa yang telah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya gulu dalam beribadah. Begitu. Nah, kemudian para jamaah yang muliakan, hukum apa hukum dari gulu berlebih-lebihan? Ya, ekstrim dan semacamnya. At-tahrim, hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Lima ja'a minan nusus innahi anhu wa ta'dhir minhu wa bayan su'i aqibati ala ahli fil ajil wal ajil. Jadi, hukum gulu itu adalah haram. Kenapa? Karena telah banyak nas-nas yang melarang dan mengingatkan darinya. Begitu pula telah banyak dalil-dalil yang menunjukkan dampak buruk bagi orang-orang yang bersikap gulu, baik di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap gulu di dalam agama kalian dan jangan kalian berkata tentang Allah kecuali dengan kebenaran." Ayat ini memang diperuntukkan kepada ahlul kitab. Tapi ini juga ya peringatan bagi kita ya sebagai umat Islam agar jangan sampai kita mengekor mengikuti umat-umat terdahulu. Ya. Makanya dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas, dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauhilah oleh kalian sikap gulu, jauhilah oleh kalian perbuatan melampaui batas, perbuatan ekstrim. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Karena sesungguhnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian itu adalah sikap gulu mereka di dalam agama mereka. Nah, jadi ini peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sampai kita gulu berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang terdahulu berlebih-lebihan sehingga mereka binasa. Ya, kalau kita ikut jejak mereka itu juga akan ikut binasa. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dari hal ini. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, qalaha thalathan. Yang artinya, sungguh binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Sungguh binasa orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, sungguh akan binasa orang-orang yang dulu dan berlebih-lebihan. 3 kali Nabi bersabda seperti itu. Kalau sampai 3 kali Nabi mengucapkan, ini menunjukkan ya peringatan yang harus betul-betul kita perhatikan dan kita camkan agar jangan sampai kita terjerumus pada hal yang diperingatkan padanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dimana di zaman kita ini kadang banyak orang terjerumus pada sikap dulu, ya sikap ekstrim. Baik itu yang ekstrim kanan atau yang ekstrim kiri. Ya, ini sama-sama nggak benar. Ekstrim kanan seperti orang-orang Khawarij yang dikit-dikit mengkafirkan orang, mengkafirkan saudaranya sama Muslim. Ya, bahkan kalau ada dari saudaranya melakukan maksiat, melakukan dosa besar, dia kafirkan. Ya, hanya kelompok mereka yang mereka anggap masuk surga, selainnya neraka. Orang Khawarij prinsip begitu. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Kemudian ada ekstrim kiri. Ini juga nggak benar. Yang mengatakan apa? Yang mengatakan semua agama itu sama. Ya, semua agama sama. Yang penting orangnya baik akhlaknya, ya santun tutur katanya, baik budi pekertinya, surga sudah. Ini ekstrim kiri. Nggak benar juga kan? Karena bertentangan dengan dalil Al-Quran. Maka yang benar itu adalah yang wasat, yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ya. Contoh lain misalnya, pertengahan yang benar apa dalam hal tadi? Ya, jadi kita katakan agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Ya, orang yang mati dalam keadaan tidak berislam, tidak beriman kepada Allah, ya pasti kau dalam neraka. Itu yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Adapun pelaku dosa, pelaku maksiat dari kaum muslimin, maka mereka bisa diampuni oleh Allah nanti di hari kiamat. Mereka bisa masuk surga. Mereka berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, kalau ampuni dia langsung masuk surga. Tapi kalau Allah berkehendak lain, Allah siksa dulu dia di neraka, kemudian masuk surga. Itu hukuman bagi pelaku maksiat. Itu yang tengah-tengah. Contoh lain misalnya, ya dalam sikap terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Ya, kalau yang ekstrim kanan itu orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Ya, ekstrim kiri orang-orang Yahudi. Naudzubillah, mereka mengatakan Nabi Isa anak zina. Itu orang Yahudi. Ya, bertentangan. Nah, kita umat Islam tengah-tengah. Kita katakan Nabi Isa alaihissalam ya adalah lahir dari seorang wanita yang suci. Ya, yang hamil tanpa campur tangan laki-laki atas kehendak Allah, tidak ada yang mustahil. Dan Nabi Isa adalah hamba Allah, sekaligus adalah Nabi dan Rasul, utusan Allah yang kita muliakan. Itu kita umat Islam, tengah-tengah, antara Yahudi dan Nasrani. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Begitu. Ya. Nah, jadi, orang-orang yang berlebihan, baik yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, itu tidak dibenarkan dalam syariat kita. Begitu pula terhadap sikap kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mengingatkan kita agar jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam memuji beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam banyak hadis kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Pertama, ya dalam sebuah hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana Abdullah wa Rasul." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian itu jangan berlebih-lebihan dalam memujiku. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku. Sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa ibn Maryam. Akan tetapi, hendaknya kalian mengatakan, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa kita harus katakan Nabi SAW adalah hamba Allah? Ya, supaya kita tidak mengangkat beliau dari posisi yang seharusnya. Karena beliau ya tetap statusnya sebagai hamba Allah yang tidak layak disandingkan, disetarakan dengan Allah. Namun pada saat yang sama, beliau juga adalah utusan Allah, Rasulullah, yang harus kita muliakan, kita cintai, kita bela, bahkan kita rela nyawa kita hilang demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, ini sikap yang benar terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kemudian berlebih-lebihan. Karena ada orang-orang sekarang, ya, bahkan ulun dengar dari seorang yang ditokohkan, ya ada videonya, ya, walaupun mungkin nggak terlalu terkenal orangnya, dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah wujud daripada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Nabi Muhammad sama dengan minta kepada Allah, kata dia. Hanya kan guru terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh seperti itu. Ya, sehingga menyetarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah jalla jalla. Ya, enggak boleh. Ini keyakinan kita yang benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap adalah hamba Allah. Ya.
Namun pada saat yang sama beliau adalah utusan Allah, Rasulullah yang harus kita cintai, kita muliakan dan seterusnya. Ya, tidak boleh kita berlebihan kepada beliau. Ya, ataupun kepada selain beliau. Kalau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saya nggak boleh, apalagi kepada selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh juga hadis yang lain, bagaimana Rasulullah SAW tidak senang dipuji secara berlebih-lebihan. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dari sahabat yang bernama Ar-Rabi, bahwasanya pernah Nabi SAW mendengar ada seorang budak yang menyenandungkan syair. Dia mengatakan apa? Wa fina Rasulullah ya'lamu ma fi ghadin, kata dia. Dan di sisi kita ada utusan Allah yang dia mengetahui kejadian di esok hari. Didengar oleh Nabi SAW. Ya, apa kata Nabi SAW? La taquli hadza. Jangan kau mengatakan seperti ini, kata Nabi. Atau dalam riwayat Ibnu Majah dengan lafaz yang berbeda, kata Nabi SAW, amma hadza fala taqulu ma ya'lamu ma fi ghadin illallah. Kata Nabi SAW, adapun ucapan-ucapan seperti ini jangan sekali-kali kalian ucapkan, karena sesungguhnya tidak ada yang mengetahui kejadian di esok hari kecuali Allah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini Nabi SAW yang sabdakan dalam Sahih Bukhari. Ya, beliau cuma dikatakan di sisi kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui kejadian di esok hari. Nabi SAW nggak senang, Nabi marah. Ya, sebagian orang sekarang kadang malah disenang, dipuji berlebih-lebihan. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis yang lainnya juga dari Imam Ahmad, dari sahabat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian laki-laki itu mengatakan, Masya Allahu wa syi'ta. Ya, jadi laki-laki itu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dia menyandingkan, menggandengkan kehendak Allah dengan kehendak Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Aja'altani lillahi niddan bal masya Allah wahdah. Kata Nabi SAW kepada laki-laki itu, apakah engkau ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah dengan engkau mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakku? Bal masya Allah wahdah. Akan tetapi kata Nabi SAW, hendaknya engkau mengatakan atas kehendak Allah satu-satunya. Ya, jangan engkau gandengkan kehendak Allah dengan kehendakmu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang nantinya mungkin bisa merusak pemahaman, merusak akidah mereka. Ya, mungkin kalau kita hal-hal seperti ini kita anggap biasa. Ada orang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, kita anggap nggak ada salahnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, apa engkau ingin menjadikan ya aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu. Ya. Di belakang obrolan itu. Nah, selanjutnya dalam riwayat yang lain, ya, dari Imam Ahmad juga dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya sayyiduna wa ibnu sayyidina wa khairuna wa ibnu khairina." Jadi kata sahabat ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda adalah sayyidnya kami dan anak dari sayyidnya kami. Anda adalah orang yang terbaik dari kami dan anak dari orang yang terbaik dari kami. Atau disanjung-sanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal sebenarnya ucapan ini tidak masalah gitu. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir, ya, jangan-jangan nanti sahabat itu bersikap berlebih-lebihan atau gulu. Ya, kan memang benar Nabi SAW adalah sayyidu waladi bani Adam. Dalam hadis yang lain dikatakan, ana sayyidu waladi bani Adam wala fakhr.
Aku adalah sayyidnya anak keturunan Nabi Adam, tapi aku tidak berbangga. Nah, ketika ada sahabat mengatakan, engkau adalah sayyidnya kami, keturunan dari sayyidnya kami, engkau adalah orang yang terbaik dari kami, keturunan dari orang terbaik dari kami. Apa kata Nabi SAW? Ya ayyuhan nas, alaikum bittaqwa, alaikum bitaqwakum, la yastahwiyannakum syaitan. Kata Nabi SAW, wahai sekalian manusia, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai syaitan itu menjerumuskan kalian pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana Muhammad ibn Abdullah. Kata Nabi SAW, aku adalah Muhammad ibn Abdullah, Abdullah wa Rasuluh. Saya adalah hamba Allah, sekaligus adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Kemudian kata Nabi SAW, demi Allah, ma uhibbu an tarfa'uni fawqal manzilah allati anzalani Allah bih. Demi Allah, aku itu tidak senang kalian mengangkat, ya, kalian mengangkat posisiku di atas posisi yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagiku. Demi Allah aku tidak senang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha menutup celah-celah yang bisa menjerumuskan umatnya untuk bersikap dulu, bersikap berlebih-lebihan kepada beliau. Ya, dan sekali lagi kita katakan, kalau kepada beliau saja kita tidak boleh dulu, kita tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi kepada selain beliau. Siapapun dia. Ya, setinggi apapun kewalian seseorang, setinggi apapun ketakwaan seseorang, kita tidak boleh ya memuji dia secara berlebih-lebihan. Tidak boleh kita mengkultuskan dia. Bersikap dulu kepada dia nggak boleh. Ya, setinggi apapun ketakwaan orang itu dan setinggi apapun ketakwaan seorang wali, tetap Nabi SAW ada di atasnya. Ya, dan itu kita sepakati semua. Ya, maka sangat disayangkan kemudian ada orang yang memuji-muji wali-wali, entah wali majdub kah namanya, wali kutub atau wali apapun, kadang dipuji-puji berlebihan. Ya, bahkan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit lagi, Syah? Jam berapa? Sudah masuk? Hah? Ya, kita cukupkan 9 lagi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.